Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Dinda Wulandari, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, ingin mewawancara mengenai bagaimana pengalaman kerja Bapak selama di Universitas Negeri Padang. Terlebih dahulu mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak. Ya, nama Bapak Abdul Arif Prasetya Dinata. Ya, Bapak sekitar sudah 5 tahun ya. 5 tahun bekerja di sini. Asalnya dari mana Pak? Asal dari Bekerja. Sudah berapa lama bekerja di sini Pak? kurang lebih 5 tahun. Apa yang membuat Bapak untuk tertarik bekerja sebagai satpam di kampus UNP ini? Untuk mencari pekerjaan tetap saja. Bagaimana awal mulanya Pak bisa bekerja di sini? Bisa diceritakan sedikit? Awal mula sebelumnya kan kerja di bengkel utama servis. Terus setelah itu waktu itu pendapatan agak minim ya, itu ada kedengaran ada tes Di UNP. coba masuk ya. Masuk, alhamdulillah Diterima. Untuk tugas dan tanggung jawab utamanya sehari-hari dalam bekerja apa? Ya, untuk menjaga ketertiban lingkungan, Keamanan kampus. Momen paling berkesan selama bekerja di sini ada nggak Pak kira-kira? Ketika antara satpam UNP yang di cabang juga ada terkumpul semua satu kursi ketika penyegaran itu. Ada nggak Pak tantangan yang pernah Bapak hadapi selama bekerja sebagai satpam? Tantangannya seperti itu, berjaga malam itu tantangannya kan kayak maling atau pelanggaran sosial yang lain gitu kan. Ada nggak Pak perbedaan dari budaya kerja di kampus atau tempat kerja Bapak sebelumnya? Perbedaan apa tadi? Perbedaan budayanya atau lingkungan sekitar gitu? Ada sih. Kalau di bengkel kita kan lapangan tuh. Di kan ya agak keras gitu ya. Kalau di sini sama, cuman agak lebih santai dari sini. Kalau tentang hubungan sama dosen atau sivitas akademik lainnya ada nggak Pak? Misalnya seperti misalnya kayak cleaning service sama dosen sama ada saling bantu aja. Pernah nggak Pak merasa misalnya kesulitan menghadapi sesuatu atau maksudnya tuh misalnya ada mahasiswa nih Pak atau rekan kerja menyampaikan sesuatu, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa Bapak tuh benar-benar memahami sesuatu itu? Misalnya mahasiswanya atau rekan kerja Bapak menyampaikan sesuatu tentang kerja gini. Bagaimana respon Bapak itu? Misalnya cara mereka menilai Bapak itu? Ya, dari cara penyampaian kita, terus pengalaman situasi itu. Iya. Melihat keadaan lingkungan, cek semua apa ada yang menciptakan. Iya. Terus ada nggak Pak di mana situasi itu kayak misalnya kurang baik yang pernah berdampak pada pekerjaan Bapak sama pekerjaan di sini, ada nggak? Kurang baik nggak ada. Nggak ada Pak. Apa harapan Bapak untuk kampus ini ke depannya? Harapannya ya apa namanya itu, mahasiswanya tertib gitu ya. Tidak, kalau di lebih tidak melanggar, Lebih teratur gitu. Ada nggak pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan pada mahasiswa? Kesan dan pesan. Kalau kesannya sih ya, mahasiswa yang ya pandai berbaur gitu sama satpam kan, bisa menghargai satpam. Terus kalau pesannya lebih apa lah ya,
lebih teratur lagi lah, lebih tertib ya. Biasanya Bapak tiba di kampus atau jam kerja dimulai jam berapa? Kalau shift pagi kita kan absen 7:30. Oke. Sebelum 7:30 sudah ada di posko, habis itu baru apel, berbagi atau jogging, olahraga, senam, ya kan. Nanti jam 7:30 tuh sudah ada di kampus. Sudah ada di kampus. Kalau waktu istirahatnya gimana Pak dalam Waktu sehari itu? istirahatnya ya seperti kayak isoma, istirahat makan kan, zuhur, ya siang ini istirahat kan. Berarti cuma satu kali, istirahatnya cuma satu kali. Ya Atau ada shift-nya gitu Pak? enggak juga sih, Enggak. ini satu kali. Kalau berarti misalnya Pak mulai bekerja jam 7:30, Ya, selesainya sampai jam sampai berapa? jam 18.00. Jam 6 sore Jam 6 berarti. sore. Kalau rutinitas selama di kampus tuh satpam ini ngapain aja gitu, Pak? Selain mengatur misalnya kayak parkir gitu, ngapain? Kita ngatur Atau lalu lintas kalau pagi ya, ah, lalu lintas, terus menertibkan situasi, misalnya kalau ada apa namanya tuh, mencek ruangan. seperti kalau kayak wisuda tuh gimana? Kalau kayak wisuda kita Sistem kerjanya gimana, Sistem kerjanya kita tuh PAM mulai dari jam 6, Jam 6 sudah pagi. standby kita di lokasi PAM, di lokasi wisuda kita kan, PAM kita kan. Itu kita mengatur lalu lintas, parkiran, sama arus lalu lintas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari Prodi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 25089073. Baiklah, di sini saya mungkin ingin menyampaikan analisa terkait dari video yang tadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa analisa yang ada di dalam tugas tersebut. Yang pertama, jenis komunikasi. Jadi, jenis komunikasi dari video tersebut bisa disebut dengan jenis video interpersonal, yang artinya bisa secara langsung atau bisa secara tatap muka dengan lawan bicara atau wawancara. Yang analisis yang kedua itu ada etika komunikasi. Menurut analisis saya, etika yang digunakan sudah cukup baik karena bisa menggunakan bahasa yang sopan dan baik, dan tidak memotong pembicaraan lawan atau pewawancara yang kita wawancarai. Analisis yang ketiga yaitu tentang hambatan komunikasi. Jadi dari video yang tadi, hambatan menurut saya itu kurang fokusnya dalam menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada lawan bicara. Atau bisa juga disebut lingkungan yang kurang kondusif, ditutup berisik seperti bunyi mobil yang tadi lah, atau mahasiswa gitu, supaya lingkungan itu banyak yang itu. Baiklah, yang selanjutnya ada analisis usaha mengatasi hambatan. Usaha mengatasi hambatan itu bisa dengan mengulang pertanyaan dengan bahasa yang sederhana, atau bisa kita fokus dengan bahasa itu sendiri atau dengan pertanyaan itu sendiri. Yang terakhir ada perbaikan kedepannya. Nah, jadi analisis perbaikan kedepannya itu kita harus lebih jelas dalam bertanya atau meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada kesimpulan efektif. Menurut saya cukup efektif karena informasi dapat dipahami. Nah, selanjutnya ada tentang perbaikan kedepannya. Jadi perbaikan kedepannya itu supaya kita bisa dipahami itu lebih jelas itu kedepannya, dan ya mungkin itu. Selanjutnya ada kesimpulan efektif. Menurut saya cukup efektif karena informasi dapat dipahami dengan baik gitu.
Yang berikutnya itu ada terkait tentang mendengarkan keterampilan aktif. Yang pertama itu ada keterampilan yang muncul. Keterampilan yang muncul itu bisa mendengarkan dengan fokus tanpa memotong pembicaraan orang lain atau lawan bicara. Baiklah, berikutnya ada tentang terkait keterampilan mendengar aktif. Itu ada juga beberapa poin. Yang pertama itu ada keterampilan yang muncul. Keterampilan yang muncul itu bisa mendengarkan dengan fokus tanpa memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua itu analisanya hambatan mendengarkan. Nah, jadi hambatan yang mendengarkan dari video tadi mungkin banyaknya suara dari luar gitu, jadi mengganggu fokus untuk bertanya seperti suara mobil atau mahasiswa yang ada di sana. Jadi selanjutnya ada perbaikan ke depannya itu bisa supaya kita bisa lebih fokus dan mencatat poin-poin yang penting dari lawan bicara tersebut. Setelah yang terakhir teman-teman ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil dari video tersebut menurut analisa saya itu kesimpulannya sudah cukup baik mendengarkan aktif karena sudah menunjukkan perhatian dan respon yang baik dan bisa ditingkatkan lebih baik.